Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Pak sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan sesi wawancara pada hari ini Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, asal SMK Negeri 1 Separuh dan merupakan CGP Angkatan 10 Pak. Jadi sebelumnya mohon izin Pak ya untuk wawancara, yang mana saya ingin mendapatkan tugas dari CGP yang salah satunya yaitu terkait pengambilan keputusan berbasis mengenai kebijakan sebagai pemimpin. Oh ya, Bisa kita mulai Pak? Ya. Wawancara. Jadi Pak, ketika Bapak memimpin sekolah ini Pak ya, apakah Bapak pernah mengalami dilema etika dalam mengambil suatu keputusan Pak? Ya, permasalahan di sekolah itu tentu banyak ya. Tidak bisa dijelaskan, tapi ada beberapa hal yang memang kalau permasalahan di sekolah ini bisa melibatkan guru, bisa melibatkan siswa maupun warga sekolah lain. Tapi permasalahan itu sepanjang tidak mengganggu proses pembelajaran. Dalam konteks permasalahan yang agak riskan itu memang ada untuk guru ya. Guru tentu kita mengawali dari mengidentifikasi dulu permasalahan ini apa, berbasis apa, apakah nanti itu berdampak luas ataupun hanya berdampak parsial. Oke, baik Pak. Jadi bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan norma tersebut Pak? Kita identifikasi dulu ya, pertama. Yang kedua kita petakan. Kita petakan permasalahan ini skalanya kecil dalam artian mungkin sebetulnya di wilayah guru, ataukah permasalahan itu wilayahnya luas seluruh sekolah, atau mungkin di siswa saja. Nah, dari situ baru kita tangani. Kalau memang itu berdampak luas, maka nanti penyelesaian juga seluruhnya. Tapi kalau di wilayah guru, tentu guru ini kan tidak seluruhnya bermasalah. Mungkin yang bersangkutan saja kita kasih pencerahan. Terus selanjutnya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua hal kepentingan sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah-langkah yang saya sampaikan di depan tadi ya, identifikasi, kemudian kita pilih dan pilah mana yang masalah ini berdampak kecil, mana yang berdampak luas. Ketika kita sudah mendalami itu, maka kita ajak diskusi mereka ya. Misal kasus guru merokok, kasus guru merokok kita ajak mereka diskusi yang terlibat tuh. Kita ajak diskusi kaitannya dengan visi sekolah kita. Yang kedua, esensi daripada sekolah, yang dimana esensi sekolah itu kan merupakan edukasi, wilayah yang memang harus ada yang dicontoh. Nah, guru sebagai pionernya untuk dicontoh. Nah, dari situ baru kita ajak diskusi, komunikasi terbuka, permasalahannya apa, kenapa bapak merokok di sekolah dan seterusnya. Nanti cari beberapa solusi alternatif. Satu, misalkan dilarang merokok sekolah. Mungkin yang kedua boleh merokok tapi di luar sekolah dan seterusnya. Jadi beberapa solusi itu nanti kita tawarkan yang sudah kita tawarkan ke guru. Baik Pak, jadi untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk yang efektif, selama yang saya alami ini kita terbuka, komunikasi terbuka. Mungkin ya yang bersangkutan, guru yang bersangkutan itu punya masalah pribadi. Nah, mungkin kita panggil satu-satu. Ketika mereka ada permasalahan pribadi, nah apa masalahnya, kenapa merokok di sekolah? Ini kayak kita ajak diskusi sama-sama, kasusnya merokok, kemudian kita cari kawan yang senior. Sudah itu umur yang lebih tinggi atau yang memang lama
pengajar. Yang kedua memang kita tarik dari sisi tim kesehatan. Tim kesehatan kemudian ada, sehingga dari aspek norma dapat, dari aspek kesehatan juga dapat untuk memberikan pencerahan kepada yang bersangkutan. Jadi intinya komunikasi kita kepala sekolah dengan guru dengan warga sekolah ini untuk kepentingan sama-sama. Baik Pak. Jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil suatu keputusan di dunia kita? Ya, tantangan terbesar ini ketika kita ketemu guru yang merasa benar. Merasa benar ini susah. Karena mungkin latar belakang yang bersangkutan kan ya memang gitulah. Yang kedua, mungkin dia hidup di kalangan atau di lingkungan yang memang keras, mungkin di pasar atau di pantai itu memang lingkungan keras, jadi merasa dia benar. Itu tantangan tersendiri lah bagi saya untuk mencairkan suasana, untuk mencari solusi dan seterusnya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini yang kayak gitu mudah bisa untuk diberikan pencerahan. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ilmu etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Kalau jadwal secara tertulis ya, misalkan satu semester atau satu tahun tanggal sekian ini tidak ada. Tetapi jadwal yang sifatnya tentatif, ketika misalkan hari ini ada masalah guru merokok misalkan. Nah, nanti kita identifikasi itu berapa orang yang merokok dulu. Nah, baru nanti kita jadwalkan, kita panggil surat panggilan, ketemu tanggal sekian, buat jadwal untuk membahas tentang permasalahan itu. Jadi jadwal itu hanya sebatas untuk menyelesaikan permasalahan. Jadwal bisa tentatif, tapi jadwal ini kesepakatan dengan kawan-kawan guru karena memang mereka termasuk jadwal ngajar terusnya. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan kasus ilmu etika tersebut? Seperti yang saya sampaikan di atas tadi, jadi kita panggil yang bersangkutan, dan kita ajak diskusi, ada terutama kalau saya sampaikan ini wilayah agama ya. Kalau sama kebetulan yang di sini kan mayoritas muslim nih, jadi tentu pegangan hidup surah muslim kan Al-Quran dan hadis. Jadi kita sampaikanlah tentang kehidupan beragama dan seterusnya. Kemudian kita ajak diskusi solusinya seperti apa, supaya solusinya bukan berangkat dari kepala sekolah, tapi berangkat dari kawan-kawan mencari solusi seperti apa, cari solusi terbaik. Kemudian terbaik yang selama ini kami tempuh adalah mereka tidak akan merokok di sekolah. Nah, terserah mau di warung kopi, mau di silakan. Tapi kalau di sekolah mereka sudah ada yang merokok. Oke. Tanya selanjutnya Pak, apakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu? Ya, jadi ada yang saya sampaikan di atas, ada guru yang senior ya. Pertama untuk kalau ada guru senior yang memang cukup disedari lah karena udah lama di sekolah ini. Kemudian yang kedua faktor kita kedekatan dengan kawan-kawan, kedekatan kondusivitas kehidupan kekeluargaan ini kami bangun bukan karena atasan dan bawah, tapi kita bangun kekeluargaan antara guru, kepala sekolah dan warga setempat. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang telah Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ilmu etika? Ada sebuah hadis ya kalau tidak salah itu. Jadi damaikanlah saudaramu ketika bertikai. Nah, jadi ketika kita mengalami permasalahan, kemudian dari dua orang atau beberapa orang yang bertikai ataupun melanggar aturan sebagainya, itu merasa ada kepuasan ketika hadis tadi dijalankan. Damaikanlah kawanmu atau saudaramu ketika ada perselisihan. Nah, itu hal yang kami dapatlah selama ini
yang bisa kami lakukan dan kami ambil hikmahnya di situ. Dan alhamdulillah selama ini nggak ada permasalahan yang krusial dengan tadi mengedepankan pada sisi agama. Baik Pak, untuk kita Surabaya ada 10 pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi dari saya terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang Bapak berikan untuk melakukan wawancara bersama Bapak. Saya sangat senang, sangat tertarik, sangat puas dengan apa yang Bapak sampaikan terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dan itu sangat bermanfaat bagi saya Pak untuk kedepannya Pak. Ya. Oke, jadi saya berharap Pak nanti semoga di lain waktu kita dapat wawancara ini Pak ya. Ya. Terima kasih dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Bagaimana Pak kabar Bapak hari ini? Sama-sama Pak. Terima kasih Pak telah memberikan waktu untuk saya wawancara ini Pak. Jadi saya ini mendapat tugas CDP untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama Pak ya, ketika Bapak memimpin di SMK Negeri tahun ini Pak, apakah Bapak pernah mengalami dilema ketika dalam mengambil suatu keputusan Pak? Ya, terima kasih Pak Mari. Mudah-mudahan tugas yang diberikan Pak Mari nanti hasil yang terbaik. Coba menjawab dari katanya Pak Mari mengenai dilema etika yang ada di SMK Baru. Ya. Jadi selama saya menggunakan di SMK Baru, yang namanya dilema etika itu pasti terjadi. Yang paling besar kasusnya yang ada di SMK adalah mengenai keterlambatan siswa, yang mana keterlambatan siswa itu bukan faktor sengaja, namun adalah faktor dari jarak rumah ke sekolah yang jauh. Walaupun siswa menggunakan kendaraan sepeda motor, namun karena memang jarak yang cukup jauh, maka masih banyak kita temukan siswa yang datang terlambat. Namun keterlambatan tersebut tidak cukup besar dari jumlah siswa yang ada di SMK Baru. Keterlambatan siswa itu juga masih kita berikan suatu apresiasi kepada siswa tersebut, karena dengan terlambatnya mereka masih ingin untuk tetap mengikuti pelajaran dan ingin sama dengan kawan-kawan yang lain. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak ya, tadi kan kasus-kasus kan udah Bapak temukan di sekolah ini Pak ya. Terus selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada kedua kepentingan sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kita mengambil suatu keputusan atau membuat satu kebijakan dari kasus yang ada, tentunya kepala sekolah tidak berjalan dengan sendiri. Karena di sekolah kita kan memberikan satu sistem, maka ada beberapa orang yang kita tunjuk, yang kita percayakan, atau ada tim yang kita bentuk berdasarkan hasil keputusan rapat kita bersama untuk menyelesaikan seandainya kasus-kasus yang ada di sekolah. Kemudian tentunya untuk mengetahui kasus tersebut juga kita pun harus dapat melihat sedalam atau sejauh mana keterlambatan tersebut, apakah cukup parah ataupun hanya sedang saja, itu kan. Nah, jadi tentunya untuk mengambil keputusan tersebut kita berdasarkan kerjasama dengan pihak-pihak yang sudah kita sepakati, yaitu adalah tim
yang sudah kita buat keputusan di dalam rapat yang kita bentuk sebelumnya. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah ataupun prosedur apa yang biasa Bapak lakukan untuk menjalankan pengambilan keputusan setelah Bapak? Untuk langkah-langkah pertama kita harus juga apakah siswa terlambat atau tidak terlambat, maka kita sebagai kepala sekolah harus datangnya lebih awal daripada peserta didik. Kalau di sekolah kita masuknya kan pukul 7, rata-rata di sekolah masuknya pukul 7. Tapi di SMK terbaru kita mempunyai program untuk mengatasi yaitu keterlambatan dengan adanya program 645 yang dimana pada 645 siswa itu dikumpulkan di halaman atau di lapangan dengan kita mengadakan satu kegiatan. Yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua adalah menyanyikan bahasa SMK. Ya. Dengan kita mengadakan salah satu program tersebut, ya kan, maka keterlambatan atau kasus yang ada di SMK cukup membantu kita untuk menyelesaikannya. Kemudian dengan kita mengetahui adanya kasus seperti itu, tentunya kita harus banyak mengumpulkan informasi atau harus mampu mengidentifikasi nilai-nilai, apakah nilai itu bertentangan atau tidak. Sehingga nanti kalau kita ingin mengambil satu keputusan, tentunya dampaknya itu kan tidak kembali kepada si pemberi keputusan. Jadi untuk membuat satu keputusan tentunya kita harus hati-hati. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika? Tentunya yang paling efektif untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus dilema yang ada di SMK Negeri Terbaru, tentunya kita harus banyak berkomunikasi, kemudian harus transparan, kemudian mengikuti prosedur, kemudian harus mengikuti aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat secara nasional, aturan yang dibuat oleh Pemda, kemudian aturan yang dikeluarkan oleh hasil rapat yang dibuat oleh sekolah. Jadi tentunya prosedur dan aturan itu tentu menjadi prioritas kita untuk menentukan langkah-langkah kita dalam membuat keputusan. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak ya. Jadi hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan. Tantangan di dalam kita mengambil suatu keputusan, tentunya keputusan yang kita buat, yang kita anggap baik, belum tentu baik oleh penerima kebijakan yang kita buat. Orang ataupun siswa yang melakukan kesalahan tentunya selalu ingin mencari pembenaran. Tentunya tantangannya tentunya kembali kepada peserta didik, orang tua, peserta didik, komite, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah. Mungkin daripada yang kita buat itu mungkin ada yang sedikit banyaknya yang bertolak belakang dengan sekolah. Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Karena kasus dilema etika keterlambatan itu kan sebenarnya kondisional ya. Dan tentunya untuk membuat suatu keputusan atau keputusannya untuk menyelesaikannya tentunya tidak dibuat jadwal dan tidak terencana. Jadi kalau kita menemukan kasus, maka dengan segera kita menyelesaikannya, kemudian kita akan serahkan kepada tim atau orang-orang yang sudah kita percayakan. Jadi tidak ada jadwal yang khusus untuk menyelesaikan kasus
kita akan menyelesaikan. Seandainya kasus ada, maka secepatnya kita akan selesaikan. Baik Pak. Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan kasus dilema tersebut Pak? Bentuk atau prosedurnya, Ya. Tentunya dalam mengambil suatu kasus dilema tersebut, ya kan, kita yang pertama berkoordinasi dengan pihak-pihak yang sudah kita berikan kepercayaan untuk menyelesaikan kasus. Kemudian kita juga harus memahami aturan-aturan kebijakan nasional ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda. Jadi keputusan yang kita ambil tentunya berdasarkan langkah-langkah yang tepat sehingga nanti keputusan kita buat tidak berdampak buruk kepada pihak sekolah maupun kepada peserta didik. Pak, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Karena sekolah merupakan satu sistem dan sekolah adalah ada kepala sekolah, ada guru, ada pemimpin, tentunya ada pihak-pihak lain yang membantu kepala sekolah untuk membuat atau mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema. Jadi kepala sekolah tidak berjalan sendiri, tentunya dibantu oleh seluruh warga sekolah, karena baik buruknya keputusan yang kita diambil itu jadi tanggung jawab bersama. Pak, pertanyaan terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Pak yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang sangat penting dari mengambil keputusan dilema etika sebenarnya bagaimana kita mengkomunikasikannya kepada peserta didik, kepada warga sekolah, sehingga keputusan yang kita ambil tersebut tentunya berdampak baik kepada sekolah, dan tentunya keputusan itu mempertimbangkan hal-hal yang semuanya aspek yang tidak merugikan siswa ke depannya. Saya rasa cukup Pak untuk wawancara pada hari ini Pak. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Bapak berikan. Saya sangat senang, sangat tertarik terhadap apa yang Bapak sampaikan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, dan ini Pak sangat berguna dan manfaat bagi saya untuk kedepannya Pak. Lagi terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Rik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.